pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Siap belajar? Siap. Oke. Nah, sebelum mengawali, kalau sudah siap belajar itu, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita apa? Berdoa. Ayo berdiri. Siapa hari ini yang bertugas untuk berdoa? Siapa? Cynthia. Oke, ayo. Sikap berdoa yang pertama, sikap berdoa yang kedua, berdoa mulai. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar. Utuskannya Roh Kudus-Mu, terangilah engkau budi kami, supaya kami bisa melanjutkan pekerjaan kami ini dengan baik. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cynthia. Anak-anak, biasanya sebelum mulai pembelajaran kita biasanya awali dulu berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Ada yang tahu alasannya? Ada, Apa ya? agar kita bisa minta berkat dari Tuhan, Minta berkat dari Tuhan. Ada yang lain? Kelvin? supaya kita bisa menjawab doa. Terus Cynthia? Supaya Tuhan selalu melindungi kita. Oke, berarti kamu tahu toh manfaat dari kita berdoa apa toh? Supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu ambil absensi ya. Hadir semua? Iya. Coba Yelan, Hadir, Bu. Kelvin, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Prilly, Hadir, Bu. Paul, Hadir, Bu. Oyan, Hadir, Bu. Ciro. Hadir, Bu. Oke, baik ya Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kamu hadir semua. Berarti kamu tahu bahwa penting sekali kamu hadir di sekolah. Karena kalau tidak hadir, karena materi kita itu kita jalan terus ya. Kalau ada yang tinggal itu tidak ada yang ulangilah. Berarti rugi kalau sampai tidak hadir. Oke anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menunjukkan sikap nasionalisme kita. Kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu minta Cynthia yang pimpin kita ya. Ayo Cynthia, semuanya berdiri. Kalau sikap nasional itu kan kita salah satu kita harus berdiri. Kita menghormati perjuangan para pahlawan itu dengan menunjukkan sikap nasionalisme. Ayo Cynthia mulai. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Cynthia. Silakan duduk. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu menyiapkan ice breaking. Tapi ice breaking kita kali ini tidak tepuk-tepuk, tidak nyanyi-nyanyi. Tapi kita ice breaking itu menebak kata, kita menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Tujuan permainannya itu yang pertama itu meningkatkan konsentrasi saat berpikir. Terus yang kedua melatih kreativitas anak-anak. Yang ketiga membangun suasana yang menyenangkan. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap. Sudah siap? Sudah.
Oke, ada yang lain? Sama? Atau ada yang lain? Sama. Sama? Ya. Oke, aku kita lihat jawabannya ya. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Benar tidak tadi yang Cynthia ngomong? Benar. Benar? Benar. Oke, jangan hanya Cynthia ya. Coba yang lain. Coba yang lain juga ya. Berarti 1, 2, 3. Oh ya. Kita harus belajar dengan rajin. Oke, ada yang lain selain oh ya? Sama. Sama. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita harus belajar dengan Rajin. Berarti kamu hebat. Lagi satu. Ibu mau lihat. Ganti-gantian ya. Saya. Selain Oyan, tunggu dulu. Oyan dan Cynthia sudah. Kelvin. Lapangan itu sangat luas dan hijau. Oke, ada yang lain lagi? Bisa ya? Tidak apa-apa. Ini, lapangan itu sangat hijau dan luas. Tidak apa-apa. Luas dan sangat luas dan hijau itu tidak masalah. Kalau ini intinya kalimat yang Kevin buat itu efektif. Walaupun di sini sangat hijau dan luas, tapi sangat luas dan hijau itu juga Baik. Oke. Itu dari permainan kita ini ada 3 tebakan. Ini ibu hanya habis di 3 tebakan dari 3 permainan ini. Kira-kira kita sebentar akan belajar apa? Apa Prilly? Dari permainan kita yang tadi, dari kamu menyusun kata-kata itu menjadi kalimat. Kira-kira kita sebentar akan belajar apa? Mengurutkan kata dijadikan sebagai kalimat. Itu yang permainan tadi mengurutkan. Berarti mungkin apa kita punya tujuan pembelajaran. Di Oyan bilang tadi mengurutkan. Coba kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini peserta didik mengenal konsep berpikir komputasional. Terus peserta didik bisa menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional. Nanti sebentar kita akan lihat dia punya definisi. Tujuan kita belajar ini untuk kehidupan kita sehari-hari itu kira-kira apa nanti? Ada yang belum tahu ya? Tujuan kita belajar mengenal konsep berpikir komputasional serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kamu sudah bilang sebentar kita akan belajar mengurutkan. Berpikir komputasional itu bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak. Contoh saja, ini contoh sapu kelas. Sapu kelas, hal pertama yang kamu lakukan apa? Kamu harus merapikan dulu meja. Merapikan meja, buka jendela, rapikan meja guru. Setelah itu ambil sapu, baru sapu. Seandainya kamu langsung sapu tanpa merapikan meja, apakah bersih? Tidak. Nah, kita mengerjakannya sesuai dengan urutan. Atau contoh kamu masak air. Biasanya yang pertama-tama itu buat api dulu toh, siapkan kayu buat api. Setelah itu ambil periuk, taruh, isi dengan air. Setelah itu kamu itu pakai urutan. Itu salah satu. Atau macam mama minta kamu buat teh. Itu tuh tujuan kita belajar hari ini, salah satunya itu supaya kamu bisa tahu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana urutannya ketika kamu orang tua meminta bantuan kamu. Contoh, Oyan bikin kopi untuk bapak, Oyan sudah tahu apa yang disiapkan. Ya toh? Ya. Nah, itu kita lihat sudah. Ini amati gambar. Ini ada berapa gambar di depan ini? Dua. Ada berapa gambar? Dua. Ada dua gambar. gambar. Terus dari 2 gambar ini, gambar pertama ini apa, Cil?
sikat gigi. Seorang anak sikat gigi. Gambar kedua kalau Mie. masak apa? Ada mie goreng ya. Nah, apakah kalian pernah bingung? Ada pertanyaannya. Apakah kalian pernah bingung? Harus mulai dari mana saat menyikat gigi atau membuat mie? Sebelum kamu tahu, apakah kalian pernah bingung? Pernah atau tidak? Tidak. Tidak pernah ya. Bagi kamu sudah tahu toh bagaimana urutannya ketika mau menyikat gigi, bagaimana urutannya membuat mie. Berarti hebat kalau kalian tahu. Berarti kalau kalian sudah tahu, oh kalau kalian tidak bingung. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita lihat ini, ibu mau tanya ini. Ini, lihat ini. Si Dodo akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Terus lihat lagi ini. Coba Yelan baca ini. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu apa yang terjadi. Nah, coba dengar. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Dari gambar ini. Si Dodo sadar apa? Ia belum mengoleskan pasta sikat gigi. Dia belum mengoleskan pasta gigi. Ada yang lain lagi? Ini Ada. jawabannya apa? Ia langsung menyikat. Dia langsung menyikat. Ada lagi? Jawabannya ini. Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta giginya dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Contoh, balik weki go sikat gigi nah, sikat gigi langsung tayo na ale oro langsung sikat moga. Gigi bersih? Tidak. Jadi kalau kita tidak melakukan sebuah kegiatan dengan urutan yang sistematis, maksud dengan langkah yang berpikir yang sistematis, berarti hasilnya itu tidak memuaskan. Nah, berarti penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah kegiatan dengan secara detail dan rinci. Bisa toh? Bisa. Nah, sekarang ibu tanya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Dari tadi yang si Dodo tadi tuh, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Coba Oya. Prilly. Berpikir komputasional apa? Dari tadi yang Dodo buka itu, kalau dia lupa buka tutupan botol itu, maka semua tidak berjalan. Berarti berpikir komputasional itu apa? Kita harus melaksanakan ini harus Dengan berurutan. Oke, harus melaksanakan suatu kegiatan dengan berurutan. Itu Oyan. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Berpikir komputasional itu cara berpikir yang sistematis atau cara berpikir secara berurutan dan logis dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kita bisa juga berpikir itu bisa menggunakan, kalau di dalam komputer itu bisa menggunakan bahasa pemrograman. Tapi karena kita alat tidak memadai, kita bisa berpikir itu dengan hal-hal sederhana. Contohnya tadi seperti si Dodo menyikat gigi. Berarti kita harus berpikir itu dengan langkah-langkah yang berurutan atau yang sistematis. Ini, lihat ini. Berpikir komputasional. Coba Ciro yang baca. Apa itu berpikir komputasional? Jawaban ini. Coba Ciro yang baca. berpikir komputasional Langsung di sini saya. Pikir adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip
Lili. Di tanda kurung ini tuh saya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis dengan menggunakan prinsip ilmu komputer. Berpikir komputasional adalah cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis secara berurutan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Kita berpikir kalau di dalam komputer itu, kenapa bilang harus berpikir sesuai ilmu komputer? Di komputer mari kita masukkan urutan kayak kita secara acak tuh, dia tidak bisa keluarkan hasilnya. Dia harus kita buat langkah-langkahnya itu harus secara berurutan. Contoh saja, salah satu contoh ketika kita menggunakan laptop ini, salah satu contoh nyalakan laptop, terus ini atau nyalakan ini, hubungkan kabel. Mari ibu baik hubungkan kabel langsung. Pak Iro atau berarti dari kita colok dulu, sambung supaya dia bisa ada arus. Terus bagaimana hasilnya ini? Berarti ambil kabel ini, pasang, sambung sini. Itu harus secara berurutan. Makanya kita diminta untuk berpikir seperti menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Terus di dalam ilmu komputer itu dia bisa menemukan hasil yang baik itu kembali lagi dari kita manusia. Bagaimana kita memasukkan perintah. Contoh di YouTube toh. Contoh di YouTube kalau kamu mau nonton, contoh kamu mau cari tentang materi belajar IPA hari ini. Berarti kamu ketik seluruh materi belajar IPA hari ini. Kalau kamu hanya tekan YouTube, pasti dia muncul video-video yang lain. Berarti di dalam komputer itu dia bisa memunculkan hasil yang sesuai, itu tergantung kita punya perintah. Nah, kita lihat ini, ada contoh ini. Contoh membuat sarapan. Ini membuat sarapan roti, ini membuat teh. Nah, roti yang pertama-tama itu kita siapkan roti. Terus kita potong habis. Ini kita biasanya panggang dulu, panggang habis, oleskan mentega habis baru buat selai. Baru kita bisa makan ini kalau roti tawar. Kalau buat teh, siapkan dulu air panas. Terus taruh teh di gelas, air. Setelah itu taruh sudah gula. Kenapa taruh gula kemudian? Kalau kamu selama ini biasanya gula dulu toh? Ya. Itu salah. Karena kalau gula dulu tehnya kurang merah. Dan dalam teh itu kita tidak bisa gunakan lagi nanti. Tapi ketika kamu taruh gelas, taruh teh, isi air. Kita gantung kembali teh. Teh itu semua tidak akan naik kalau kita. Tapi ketika kita taruh dulu gula baru daun teh itu kita gantung, semut akan naik toh. Berarti daun teh itu kalau contoh kita putar air 1 gelas, kita langsung buang, rugi toh kalau kita secara ekonomi. Tapi kalau secara kesehatan itu benar. Kita taruh dulu gelas, siapkan air panas, taruh gelas, simpan tehnya. Simpan teh air. Setelah itu gula itu kita bisa taruh sedikit-sedikit sesuai selera. Kadang kalau kita taruh dulu gula itu terlalu banyak berarti terlalu manis. Kalau terlalu sedikit berarti terlalu tawar. Bisa toh? Bisa. Menghasilkan teh yang begitu. Ini urutan contohnya. Kita masuk sudah ini. Dari contoh tadi, dalam berpikir komputasional tadi kan dia sudah bilang cara berpikir sistematis dan logis. Terus berpikir komputasional itu ada beberapa prinsipnya itu. Ada yang pertama ini dekomposisi. Contohnya ini. Contoh pengertian dekomposisi ini bagaimana kamu memecahkan masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Salah satu contoh tadi, bagaimana membuat roti kita ini. Masalahnya ini membuat sarapan roti panggang dan teh. Nah, kita pecah dulu.
Pertama kita menyiapkan bahannya. Bahannya roti. Terus kita buat alat pemanggangnya. Terus kita memanggang roti, terus memberi olesan dengan mentega. Kalau membuat teh, kita pecahkan. Oh, ini yang pertama harus merebus air. Terus yang kedua siapkan gelas dan teh. Yang ketiga menuang air panas ke gelas. Yang keempat menambahkan gula. Terakhir itu baru kita menyiapkan yang ke meja. Ibu mau tahu teh ale roti, berarti kamu pun siapkan satu. Oh, sahabat teh ini rotinya begini ini. Oh, tehnya ini. Bisa toh? Bisa. Itu dekomposisi. Dari yang besar ini balik nyuruh langsung aduh dia mungkin nanti gelas kayak berapa. Ini dekomposisi ini memecah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil. Bisa saja contoh kalau kamu dalam kelompok supaya semuanya bekerja. Tinggal bagi. Kevin, kau siapkan roti dan panaskan pemanggang. Terus Ciro, kau sudah, kalau Kevin sudah siap, kau akan panggang dan oles. Setelah kau panggang, kau langsung oles. Berarti pekerjaan akan cepat selesai. Terus bagi si Yelen, kau rebus air. Prilly siapkan gelas dan daun teh. Terus nanti yang itu tuh kau nanti sebentar kalau air sudah mendidih kau buat ke gelas, terus tambahkan gula. Paul kau siapkan layan ke depan. Begitu. Berarti masalah yang besar ini akan lebih mudah toh. Kalau kita pecahkan kecil-kecil begini baru bagi ke kamu. Lebih mudah tidak? Mudah. Itu namanya apa? Berpikir komputasional dengan apa? Dekomposisi. Dengan apa? Dekomposisi. Oke, itu berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi. Sekarang ini pengenalan pola. Melihat dari aktivitas yang mirip atau berulang. Nah, contoh ini. Tadi kita masih masalahnya yang sama tadi ya. Membuat roti, menyiapkan roti dengan membuat teh. Ya, setiap membuat minuman kita harus, kalau mau buat teh yang pertama itu harus menyiapkan air panas. Terus setiap membuat makan, kalau kita mau membuat roti kita harus siapkan bahannya dan urutan kerja. Terus setiap penyajian sarapan ada langkah-langkah yang diambil, terus olah dan sajikan. Itu pengenalan pola. Itu kita lihat ini nih. Oh, dia urutkan apa. Bisa paham toh? Bisa toh? Bisa. Terus abstraksi. Abstraksi ini menyaring informasi penting, mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan. Contohnya ini nih. Contohnya hal-hal penting yang kita fokuskan tuh. Oh, langkah-langkah buat teh itu bagaimana? Langkah-langkah buat roti bagaimana? Terus bahan untuk buat teh apa? Alat yang dibutuhkan apa? Kita pikir, tidak usah sampai contoh. Kamu abstraksi tuh, jangan kamu pikir gelasnya harus warna apa, piring sebentar harus taruh tuh piring yang mana. Tidak usah. Kita diminta, oh kalau buat teh berarti siapkan air panas, gelas, teh dan gula. Itu saja, tidak usah langsung gelas itu harus warna apa. Itu nanti lebih ribet, lebih susah. Itu yang berpikir secara abstrak. Langsung ke poin-poinnya. Terus membuat roti bagaimana? Tidak usah pikir alat pemanggangnya harus pemanggang yang bagaimana. Tidak usah. Oh, kita siapkan. Oh, pertama roti. Sebentar kalau siapkan roti. Terus caranya bagaimana? Oh, pertama kalau sudah ada roti kita kasih panas pemanggang. Kalau pemanggang sudah panas kita angkat roti kita panggang. Setelah itu kita angkat, terus kita oleskan dengan selai. Atau kalau contoh paling apa tuh? Seperti kamu lawar ikan kok, una ikan, terus sisi coba por atau gota, ya toh? Iya. Tidak usah berpikir gota jangan nggak pakai toppingan bahasa Jawa atau toppingan manjau, tidak usah. Intinya kamu bisa ada parang kok untuk
tahu. Intinya fokus ke urutan langkah, fokus ke bahan utama dengan alat yang digunakan. Itu cara berpikir abstrak. Terus ini algoritma. Menurut algoritma ini bagaimana kita menulis urutan langkah yang berurutan. Contohnya ini, ambil 2 potong roti, nyalakan pemanggang, terus panggang roti selama 2 menit, terus olesi roti dengan mentega. Berarti itu sudah siap disaji. Nah, kalau buat teh, rebus air hingga mendidih, masukkan teh celup ke dalam gelas, terus tuang air panas ke gelas. Setelah itu tambahkan gula, aduk teh hingga rata, terus sajikan roti dengan teh di atas meja. Ini urutan langkah-langkah ini algoritma. Itu namanya algoritma. Dia buat langkah-langkahnya secara berurutan. Seperti yang kemarin kita praktek buat bunga toh, itu kamu sudah tahu langkah-langkahnya apa itu? Algoritma. Atau yang biasanya kamu jelaskan proses pencernaan. Sistem pencernaan yang kemarin kamu atau sistem pernapasan. Pertama-tama bagaimana udara masuk melalui hidung terus menuju kemana-mana secara berurutan. Berarti kita menggunakan apa? Algoritma. Kita menggunakan apa? Algoritma. Itu sistem proses pernapasan yang kemarin kamu jelaskan. Masuknya bagaimana, terus menghembuskannya bagaimana. Itu proses urutan algoritma. Bisa paham toh? Bisa. Berarti dari apa yang pertama tadi? Dekomposisi. Terus yang kedua apa? Pola. Terus yang ketiga abstrak. Yang keempat Algoritma. yang sering kita gunakan selama ini apa? Algoritma. Yang sering kita gunakan apa? Algoritma. Algoritma. Walaupun mungkin coding belum ada, tetapi kita sudah sering menggunakan algoritma. Kita sudah sering menggunakan algoritma. Jadi kamu sudah tahu toh, berpikir komputasional ini nih berfungsi untuk kehidupan kamu nanti di rumah. Contoh Prilly, nanti mau sambut baru toh. Nah, Prilly tidak usah berpikir kalau kita menggunakan dekomposisi. Kalau kita contoh kita menggunakan dekomposisi, yang perlu tidak usah memikirkan, aduh menanam, gosui gaji bapai dan sampai itu tugas orang tua. Yang perlu masalah-masalah yang harus pecahkan. Saya harus bisa doa. Saya harus menjaga kesehatan. Itu yang pecahkan kecil-kecil. Terus masuk ke pola. Kalau saya bisa doanya apa yang harus saya siapkan itu. Terus masuk ke abstrak. Jadi tidak usah pikir lagi aduh sahur bareng nanti kalau orang datang saya atau selamat dan saya cantik tidak apa. Pikirkan. Yang harus saya pikirkan utama ini doanya sudah tidak, saya sudah lulus tes pengetahuan dalam doa tidak. Terus saya sudah siap, saya punya batin tidak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Itu yang penting, itu yang kau pikirkan itu. Tidak usah pikirin kalau jalan ke pusat gereja mesti gopai. Itu tidak Itu yang kamu fokuskan bagaimana kamu untuk menerima, untuk sambut barang menerima Ekaristi itu. Doanya, lulus tes kok tidak, terus bagaimana persiapan kamu menerima sakramen. Apalagi yang pertama kali. Begitu Bisa toh? Bisa. Bisa toh? Bisa. Nah, itu tentang prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional. Sekarang Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD ini Ibu bagi Nah, kamu 4 orang satu kelompok, ini 3 Ibu bagi. Ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Dari LKPD ini kolom-kolom yang kosong. Ibu minta kamu potonglah langkah-langkah sikat gigi bawah, kemudian tempelkan sesuai urutan.
Ibu sudah siapkan gunting, nanti kamu potong kotak ini nih, yang ini ada titik-titik nih. Kamu potong, kamu tempelkan secara berurutan. Bisa? Bisa. Setelah potong, nanti kamu tulis sudah urutannya. Urutan yang kamu urut nih. Langkah-langkahnya apa itu kamu tuliskan di sini. Terus ada lembar, ada soal diskusi di bawah ini. Bisa tidak? Bisa. Duduk di kelompok sudah. Waktunya 10 menit, tidak banyak ya. Waktunya hanya 10 menit. Kerjasama itu perlu. Di dalam kerjasama kamu harus kolaborasi dengan teman ya. Supaya biar cepat habis, baku bagi tugas. Ini kamu. Kalau kamu lagi lemes, ayo. Waktunya tidak banyak, jangan ngobrol. Gunting si tulis. Kamu tinggal gunting itu tempel, tapi harus berurutan. Ibu mau lihat, kalau berurutan itu berarti menggunakan apa? Algoritma. Ibu mau lihat. Berpikir komputasional algoritma kamu sudah paham atau belum? Tidak boleh baku tengkar, diskusi ya. Bisa toh? Bisa toh? Gunting kotak kasih ke Nana Mama. Jangan di luar. Iya nanti sebentar kan gunting dulu. Baku bagi tugas. Ada yang gunting, ada yang oleskan memang lem di itu supaya lebih cepat. Waktu hanya sedikit, belum kerja yang di belakang itu, kertas yang di belakang itu. Sudah. Ayo. Gunting di kolong tadi. Gunting dong di titik-titik. Pas malah gunting dia mau sampai pas. Gunting titik-titik aja nak serak titik-titik aja. Lihat, urutkan nomor deh. Ayo, harus bisa. Kerjasama, jangan nonton, karena nilai. Karena ibu akan buat nilai. Oles boleh dalam apa? Ini simpan di sini, nanti dapat kamu tulis urutan. Mama bisa mau nak ayam, bisa nih. Oles nanti supaya mana kayak gunting.
lebih cepat. 8 menit, 7 menit lagi. Harus tepat lah waktu. Kalau teman sambil gunting sambil gunting lebih cepat. Oke, macam ini sambil urutkan yang benar. Lagi satu kali, abang mau langsung. Satu kali. Nana, bisa langsung ini lama. Ini yang terakhir.
Apa lagi setelah ini? Di bawah sih atau naik turun ya? Apa pakai? Biasanya kumur, sekitar waktu itu kumur tidak ada. Terus kalau coba siapkan buat air es ini dengan ayo, 2 menit lagi. Lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat. Diskusi. Ayo, waktu selesai, sebentar sudah selesai. Tidak ada lagi bilang, Ibu kami belum. Kita harus disiplin waktu. Disiplin waktu supaya semuanya bisa selesai tepat waktu.
ini adalah segigi. Ini salah segigi. Sudah? Sudah? Tiga puluh detik lagi. Waktu hampir selesai.
Sudah. Oke. Waktu kita selesai. Waktu kita selesai, saatnya kita melaporkan hasil diskusi. Saatnya kita melaporkan hasil diskusi. Berhenti sudah. Lapor apa yang sudah ada yang kamu kerjakan. Tidak apa-apa. Bisa toh? Dari kelompok siapa? Oyan mereka duluan. Oke, maju silakan. Oyan maju, Paul. Oke. Nah, yang lain perhatikan, menghargai teman. Ayo, perhatikan. Oke. Bagaimana kalau mulai awalnya? Teman-teman, ibu guru, kami akan melaporkan hasil pekerjaan kami. Oke, silakan. Nomor 1, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Nomor 2, sikat dengan gerakan naik turun. Oke. Nomor 3, gunakan gerakan memutar. Nomor 4, sikat permukaan gigi bawah. Nomor 5, sikat permukaan gigi atas. Nomor 6, bersihkan bagian lidah. Nomor 7, berkumur dengan air. Nomor 8, nikmati senyuman gigi yang bersih. Oke. Nah, dari kelompok sana, jawaban apa? Berikan masukan. Berikan masukan kepada kelompok mereka. Cynthia, Kevin. Benar tidak yang mereka urutkan ini tadi? Benar. Oke, coba lanjut ke yang belakangnya, lembar belakangnya. Buatlah urutan langkah sesuai dengan eksplorasimu di atas. A. Tulislah langkah-langkah menggosok gigi sesuai gambar yang telah kamu susun. Nomor 1, ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2, sikat dengan gerakan naik turun. 3, gunakan gerakan memutar. 4, sikat permukaan gigi bawah. 5, sikat permukaan gigi atas. 6, bersihkan bagian lidah. 7, berkumur dengan air. 8, nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, terus B. Diskusikan apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan dengar sini yang di belakang. itu dengan benar. Gigi tidak bersih, gigi sakit, gigi masih ada sisa-sisa makanan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kelompok 1 sekarang. Dari kelompok 2. Bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Apa hasil pekerjaan dari kelompok 1? Hah? Benar. Menurut kelompok 2, pekerjaan dikerjakan kelompok 1 benar. Karena soalnya sama, jadi silakan kelompok 1 silakan dulu. Karena soalnya sama, coba kelompok 2. Kelompok 2, paparkan hasil diskusi kalian. Ayo. Maju sudah. Kelompok 1 mendengarkan ya. Tadi kalian melaporkan, mereka mendengarkan. Ibu guru dan teman-teman, kami mau melaporkan hasil pekerjaan kami. Oke, silakan. Nomor 1, ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2, sikat dengan gerakan naik turun. 3, gunakan gerakan memutar. 4, sikat pramukaan gigi bawah. 5, sikat pramukaan gigi atas. 6, bersihkan bagian lidah. 7, berkumur dengan air. 8, nikmati senyum gigi yang bersih. Kelompok 1 sama? Sama. Lanjut. Yang kedua,
disusun. 1. Ambil pasta gigi. Hmm. 2. Sikat dengan gerak naik turun. 3. Sikat dengan gerakan Terus jangan ketawa, serius. Sikat dengan gerakan apa? ini dulu. Nanti baca terus apa yang kamu kerjakan. Nomor 4. Sikat permukaan gigi bawah. 5. Sikat permukaan gigi atas. 6. Bersihkan lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Belum. Berarti kelompok 2. Terus yang soal terakhir. Soal terakhir. Diskusikan itu belum juga. Berarti kelompok 2 tidak menyelesaikan diskusi tepat waktu. Padahal kelompok 2 anggotanya lebih banyak toh. Ya. Silakan kumpullah hasil itu ke meja ibu. Kumpul ke meja ibu untuk ambil nilai. Ayo. Silakan duduk. Tepuk kita lupa nih. Tepuk salut dulu untuk kelompok 2 walaupun tidak habis mereka tetap tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semuanya hebat. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, dari lembaran diskusi ini tadi. Dari lembaran diskusi ini tadi, ibu menyiapkan gambar, terus kamu gunting, kamu urutkan, urutkan. Walaupun kelompok 2 belum habis. Kira-kira menurut kalian cara prinsip berpikir komputasional apa yang kamu terapkan di lembar diskusi ini? Yang terakhir apa? Berarti dalam kehidupan sehari-harinya kamu sudah menerapkan prinsip berpikir komputasional dengan prinsip algoritma. Oke. Terus selanjutnya ini. Apa yang membuat pemikiran kita logis dan sistematis? Apa yang membuat pemikiran kita logis dan sistematis? Apa? Karena kita berpikir secara Karena kita berpikir secara apa, Oyan? komputasional. Karena kita berpikir secara komputasional. Kita berpikir tadi, yang sampai tadi kamu buat urutan secara logis tuh, karena kita berpikir secara komputasional dengan prinsip algoritma. Coba ibu, kegiatan kita ini sudah selesai, kita menyimpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Ada berpikir komputasional itu tadi adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis menggunakan prinsip-prinsip apa? Komputer. Terus prinsip-prinsip berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada berapa berpikir komputasional? Ada berapa? 4. Ada 4. Oyan, apa yang pertama? Dekomposisi. Kelvin, apa yang kedua? Pola. Paul, apa yang ketiga? Apa yang ketiga, Paul? Apa yang ketiga? Abstrak. Yelan yang keempat apa? Algoritma. Berpikir komputasional ada 4. Kita sama-sama lagi. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan
Berpikir komputasional itu bisa membantu kita untuk apa? Berpikir komputasional itu bisa membantu kita untuk apa? Di dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terus berpikir komputasional itu tidak hanya menggunakan komputer. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah bisa melakukan dengan urutan. Kalau dalam coding yang tidak menggunakan komputer tadi apa namanya? Unplug. Kalau menggunakan komputer berarti plug. Nanti kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus selalu menggunakan komputer, kita sudah bisa berpikir seperti komputer. Terus selain buat teh tadi yang ibu kasih contoh, buat mie tadi yang ibu kasih contoh, kira-kira kegiatan yang sudah kamu lakukan berpikir komputasional yang di rumah tuh apa? Kalau yang biasa kamu kerjakan secara berurutan atau pecah-pecah masalahnya apa yang coba kamu ingat yang pernah kamu? sayur. Buat sayur. Kalau Prilly dia buat sayur. Apa yang Prilly buat duluan? Pertama ambil sayur, masukkan Kulit. setelah itu terus simpan, habis ambil bumbu, terus kukus, Kulit. terus ambil kayu, Buat api. ambil kuali, simpan di Tunggu. tungku, masukkan minyak, masukkan bumbu, setelah itu masukkan sayur. Oke. Nah, berarti Prilly sudah pernah menerapkan di rumah itu membuat sayur. Yang lain apa? Masak nasi. Masak nasi. Oke. Terus apa lagi? Masak air. Masak air. Tadi Cuci kamu piring. cuci piring. Kalau cuci piring kan biasanya kita bilas dulu yang kotor-kotor kita susun. Terus kita siapkan sabun. Terus kita siapkan air untuk limbah. Biasanya limbah di rumah berapa kali? 2. Oke. Berarti kamu sudah menerapkan berpikir komputasional di rumah. Ibu harap terus terapkan ya. Begitu juga jangan hanya di rumah, di sekolah. Contoh, bagaimana proses kemarin kan kita sudah belajar tentang proses pernapasan. Di saat proses pencernaan juga kamu harus bisa berpikir komputasional. Urutkan dengan baik. Bagaimana makanan masuk ke mulut, terus kemana sampai terakhir keluarkan kelewat anus. Nanti kedepannya gunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan kamu sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Oke, perasaannya hari ini kita belajar hari ini. Prilly, perasaannya Prilly bagaimana? Senang kenapa? Karena akan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, terus Kevin, perasaan Kevin hari ini? Senang juga. Cynthia? Senang. Iyalah? Ciro? Gembira. Gembira. Oyan? Sangat senang. Kamu kalau tadi awal pasti kamu berpikir tadi awal ibu bilang berpikir komputasional pasti kamu pusing toh? Iya. Apa ini? Padahal kamu sudah melakukannya setiap hari. Hanya karena istilahnya kamu belum tahu. Bahagia? Sangat bahagia tidak? Sangat bahagia. Tepuk semangat dan dingdong. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha ma. Aha ma. Aha se.
mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Ganti-gantian ya hari ini. Tadi pagi sudah Cynthia. Sekarang siapa yang Ciro. mau berdoa? Ciro. Oke Ciro, silakan. Sika berdoa yang pertama. Sika berdoa yang kedua. Berdoa mulai. Mengerti berdoa dalam Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di atas surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu dari malam hingga siang hari ini. Dan pada pagi hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih Bapa sudah menuntun kami. Namamu yang namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.